Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Saya Rudi Abdullah, SEMM Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sejarah akuntansi dari pendahuluan tentu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut materinya kita, yaitu kita berbicara tentang sejarah akuntansi dulu. Jadi akuntansi ini dikenal masyarakat sejak manusia menggunakan uang. Jadi sejak manusia menggunakan uang itu sudah dikenal ini akuntansi. Jadi sudah sangat-sangat lama sekali. Pencatatan tertua mengenai keluar masuknya uang serta piutang pertama kali dilakukan di atas potongan tanah liat yang ditemukan di Babilonia sekitar 3.600 tahun sebelum Masehi. Coba sekarang masih menggunakan tanah liat, bisa kaya kita seluruh Indonesia. Tapi itu dulu ya, artinya belum ada kertas ya. Jadi menggunakan tanah liat, belum ada teknologi untuk melakukan percetakan uang. Sesudah itu, setelah pencatatan dengan menggunakan daun lontar yang berasal dari Mesir. Nah, pada saat itu Mesir itu sedang dijajah oleh Romawi. Nah, jadi akuntansi ini, kalau kita berbicara akuntansi sejak kapan? Oh, itu sudah sejak lama sekali ya. Oke. Selanjutnya, pada tahun 1494, Luca Pacioli. Ini bukan saudaranya Luka Madrid ya, bukan. Ini namanya Luca Pacioli. Dia memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental. Nah, di sini pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Nah, jadi debit dan kredit ini kita baru pelajari akhir-akhir ini, tetapi sebenarnya sudah lama, yaitu pada tahun 1494 ya. Nah, pada pertengahan abad ke-18 sampai dengan ke-19 terjadi revolusi industri karena para manajer pabrik itu ingin mengetahui biaya produksi. Jadi terjadinya revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 itu karena berkaitan dengan transparansi sebenarnya, yaitu biaya produksi. Biaya produksi itu tidak bisa dideteksi. Perusahaan sudah jalan, pabriknya sudah jalan, barangnya sudah ada, tapi biaya produksinya tidak bisa diketahui. Fixnya itu berapa sih biaya produksi? Nah, kemudian Profesor Robert Stelling, ini sangat terkenal sekali beliau ini, membagi perkembangan akuntansi menjadi 3 tahap. Jadi akuntansi ini menurut profesor ini dibagi di dalam 3 tahap. Yang pertama, ruang lingkup perusahaan menjadi perusahaan masih kecil, di mana para pemiliknya sekaligus menjadi manajer perusahaan. Pencatatan perusahaan dikerjakan sendiri. Ini banyak ini. Kalau kita kebanyakan yang tahap 1 ya. Dia juga pemilik, dia juga yang nyatat, dia juga yang simpan, dia juga yang pegang, seperti itu. Terus tahap 2, perusahaan makin besar, di mana pengurus dalam perusahaan tidak mungkin dikelola sendiri. Pencatatan diserahkan kepada orang lain yang mengerti akuntansi. Nah, ini juga sudah beberapa yang ada di kotanya kita, di tempatnya kita, yang artinya yang bisa kita lihat hari-hari. Ada pemisahan antara pemilik dengan orang yang atau karyawan lah istilahnya di situ. Tahap ketiga yaitu terjadi pemisahan fungsi tugas secara jelas antara pemilik perusahaan. Pencatatan akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan berupa laporan keuangan. Jadi tahap 2 dengan tahap 3 ini beda. Kalau tahap 2 ini memang sudah ada pencatatan, sudah ada pemisahan, tetapi perlu dipahami bahwa sekalipun ada pencatatan dan pemisahan, tetap ada intervensi. Nah, kalau di tahap 3 ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah modern, dalam artian dia sudah memiliki laporan keuangan. Kalau di tahap 2 ini laporan keuangannya sudah ada juga, tapi perlu dipahami bahwa itu hanya laporan keuangan sederhana yang mencatat
keluar masuknya uang, tetapi tidak menghasilkan laporan keuangan seperti yang ada di materi sebelumnya. Nah, apa itu akuntansi? Kita sudah bicara jauh, tapi kita tidak pahami akuntansi. Mari kita lihat apa itu akuntansi. Jadi akuntansi ini adalah seni mencatat. Jadi kalau catatannya Anda buruk, nah itu bukan akuntansi itu. Jadi harus catatannya diperbaiki supaya bisa dibaca. Jangan tulis 5 di situ ternyata 5-nya sama seperti 8. Seni mengelompokkan, seni mengiktisar menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang. Semua transaksi serta kejadian yang bersifat finansial dan dapat ditafsir hasilnya. Jadi inilah akuntansi. Nah, transaksi itu apa? Transaksi adalah keadaan atau peristiwa yang dapat dinyatakan dalam nilai uang. Misalnya utang, piutang, pembelian dan penjualan. Itu contoh dari transaksi. Utang. Nah, yang punya utang ini pasti tahu ini kalau karena sering berutang. Oke, kita lanjut. Nah, kita berbicara pencatatan. Pencatatan dilakukan dengan berpedoman berdasarkan sumber dokumen yang nyata, yaitu faktur, kwitansi, dan nota. Jadi pencatatan ini juga kalau sudah berbicara faktur, kwitansi, dan nota, jangan coba-coba mencatat faktur dan nota melalui faktur yang fotokopi, ya itu tidak diakui. Kwitansi atau nota yang fotokopi itu tidak diakui. Di dalam perusahaan, apalagi mata kuliah audit, ingat, bukti itu adalah harus bukti yang asli, bukan yang kopian. Terus yang kedua, untuk mencegah kelalaian, pencatatan dikerjakan pada hari terjadinya transaksi tersebut. Ya, jadi kalau sudah transaksinya hari ini, ya langsunglah dicatat. Jangan ditumpuk, nanti minggu depan. Oh, minggu depan kamu lupa itu. Terus yang selanjutnya, pencatatan dilakukan serapi mungkin. Ingat, harus rapi supaya mudah dipahami, mudah dibaca, karena ini berhubungan dengan finansial atau keuangan perusahaan. Selanjutnya, nah, kita berbicara pekerjaan akuntan. Jadi harapan saya yang belajar akuntansi setidaknya tahulah bagaimana pekerjaan seorang akuntan. Yang pertama, melakukan pembukuan, tentu. Yang kedua, pensurveian, dalam artian untuk mengetahui seberapa luas transaksi suatu perusahaan. Yang ketiga, pencatatan sistem akuntansi suatu perusahaan. Jadi dia harus tahu juga sistem di dalam perusahaan itu. Yang ketiga, pemeriksaan akuntansi. Ini tadi yang saya bilang, audit. Dia harus tahu. Yang keempat, yang keempat ini berbicara tentang pemeriksaan akuntansi ini atau audit ini. Audit itu ada dua, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Kalau dari internal ada yang disebut dengan SPI, Satuan Pengawasan Internal, atau ya macam-macam lah. Ada yang namanya SPI, ada yang Satuan Pengawasan Internal, ada yang disebut dengan pengendalian internal, macam-macam. Kalau yang dari luar biasanya kalau berhubungan dengan akuntansi itu dari KAP, itu lebih valid ya, atau yang diakui negara, KAP, Kantor Akuntan Publik. Yang kelima, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, itu pekerjaannya. Yang keenam adalah menganalisis laporan keuangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita berbicara spesialisasi akuntansi. Spesialisasi akuntansi ini banyak juga ya. Ada 7. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Apa itu financial accounting? Jadi dia ini dianggap sebagai akuntan umum atau akuntansi umum, bukan angkutan umum, bukan akuntan umum. Jadi dia ini adalah akuntan yang mencatat transaksi keuangan dan memberikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Jadi dia membuat laporan keuangan itu, dia spesialisnya dia itu ke investor atau ke pemerintah. Jadi dikenal dengan akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, akuntansi yang memberikan informasi kepada manajer atau pimpinan perusahaan. Jadi dia
kalau akuntansi manajemen ini membuat laporan keuangan itu kepada internal perusahaan, terutama manajer-manajer yang ada di dalam perusahaan itu. Selanjutnya yang ketiga, sistem akuntansi atau accounting system. Nah, di sini akuntansi yang merencanakan sistem akuntansi yang cocok bagi suatu perusahaan. Jadi harus juga dilihat itu perusahaan, tidak asal saja kita membuat sistem akuntansi, tetapi juga harus dilihat umpamanya sistem akuntansi ini diperlukan untuk melindungi dan mengembangkan harta perusahaan. Itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem seperti itu. Yang selanjutnya, pemeriksaan akuntansi. Akuntansi yang memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan serta memberikan asas-asas yang benar dan adil. Tadi auditor itu namanya, kayak saya AKCA. Nah, itu berhak itu masuk di sini karena berkaitan dengan profesi. Tapi ingat, kita tidak boleh asal kasih statement, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau seperti yang tadi bahwa benar dan adil. Yang selanjutnya kita berbicara tentang akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, akuntansi biaya ini adalah akuntansi yang menentukan dan mengontrol biaya produksi. Akuntansi biaya diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang, yaitu terutama pada perusahaan industri ya. Ini berbicara tentang akuntansi biaya. Akuntansi pajak, tax accounting. Tax accounting ini adalah akuntansi yang memperhitungkan dan menyusun laporan-laporan pajak. Jadi mereka ini yang kerja. Yang selanjutnya, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi yang ini dia adalah akuntansi yang merencanakan kegiatan usaha. Jadi usaha itu harus ada perencanaan pada masa atau pada periode tertentu. Akuntansi anggaran berkaitan dengan akuntansi manajemen. Ya, jadi itu saling berkaitan itu. Di mana akuntansi anggaran diperlukan untuk membandingkan kegiatan yang sebenarnya dengan rencana yang dianggarkan. Kalau kita ini kan kebanyakan terbalik. Kenapa? Rencananya umpamanya ada kegiatan 10 juta, pelaksanaannya 15 juta. Tapi bukan salahnya orang itu ya. Oke, kita lanjut. Tujuan akuntansi untuk menciptakan laporan keuangan yang untuk menciptakan laporan keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, yaitu pemakai di dalam perusahaan, umpamanya seperti internal user atau pengguna internal, manajemen, yaitu manajemen dan tentu karyawan. Yang selanjutnya, pemakai luar perusahaan atau external user, yaitu investor, kreditur, bank, departemen perpajakan, masyarakat, serta fiskus. Fiskus ini orang pajak. Oke. Ini profesi akuntansi. Profesi akuntansi ada 4 secara garis besar. Akuntansi perusahaan. Akuntansi perusahaan ini adalah akuntansi yang bekerja pada perusahaan swasta. Bertugas memberikan informasi keuangan. Pertama, menyusun anggaran, menentukan dan mengontrol biaya produksi, serta memeriksa akuntansi intern. Jadi dia juga ini memeriksa akuntan-akuntan intern atau yang ada di dalam perusahaan. Biasanya ini mereka itu punya titel KIA namanya, Qualified Internal Accounting. Nah, itu kalau di Sulawesi Tenggara 1 orang ya. Setahu saya baru 1 orang, namanya Profesor Dr. Haji Hasibudin, SE, MSI, AK, KIA, Qualified Internal Audit. Yang selanjutnya, akuntansi pemerintah. Akuntansi yang bekerja pada suatu lembaga pemerintah, bertugas memberikan informasi keuangan, menyusun anggaran, memeriksa akuntansi internal tanpa tujuan mencari keuntungan atau non for profit accounting. Ini akuntansi pemerintah, hampir sama lah, tapi dia berada di 2 daratan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Akuntan publik atau public accounting.
Public accounting atau akuntan publik, akuntan memberikan jasa akuntansi kepada semua jenis perusahaan. Tugas utama akuntan publik itu yaitu melakukan pemeriksaan akuntansi dan juga memberikan saran terutama mengenai manajemen dan perpajakan. Kalau ini detailnya AK, contohnya saya. Itulah. Oke, akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah akuntan yang mengajar. Ini juga contohnya saya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk di jenis-jenis perusahaan. Nah, perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa kepada konsumen. Misalnya asuransi. Nah, ini asuransi. Asuransi sudah banyak. Pasti semua juga tahu lah itu asuransi ya. Perusahaan angkutan. Kalau kita sekarang hampir sudah tidak ada perusahaan angkutan ya. Kalau kita kemana-mana tinggal bentor saja yang ada. Tapi itu bukan berdiri sebagai perusahaan, tapi berdiri di kaki sendiri ya. Selanjutnya, biro iklan, kantor akuntan, notaris, dan bank serta lain-lain. Itu adalah contoh atau jenis-jenis perusahaan jasa. Selanjutnya, perusahaan dagang. Perusahaan yang menjual barang tetapi tidak memproduksi barang sendiri, misalnya toko dan supplier. Jadi perusahaan dagang ini dia hanya menjual saja. Yang selanjutnya adalah perusahaan industri, perusahaan yang produksi barang, misalnya pabrik kertas dan ban, dan banyak lagi ya. Kalau di Indonesia ini sangat banyak sekali perusahaan industri. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang bentuk-bentuk perusahaan. Kita mulai dari, kalau secara garis besarnya ada 6. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya jelaslah kalau ini juga perusahaan perseorangan atau dimiliki oleh satu orang. Rugi atau laba perusahaan menjadi tanggung jawab pemilik. Ya karena cuma sendiri, tidak mungkin tanggung jawab pemerintah. Oke, jika harta perusahaan tidak dapat menutupi kerugian atau utang usaha, maka harta pemilik tidak dapat diinvestasikan dalam kerugian atau utang tersebut. Selanjutnya, perusahaan perseorangan ini mendirikan perusahaan perseorangan itu tidak harus ada akta otentik, cukup dengan surat izin usaha. Ya, biasa dikenal dengan istilah situ siup. Bukan situ sini, situ siu. Surat izin usaha, surat izin tempat usaha, sorry. Kalau siupnya surat izin usaha. Situ siu, situ sini, sini situ. Oke, bentuk-bentuk perusahaan yang kedua yaitu perseroan firma. Ini firma, bukan Pak Firman ya, firma. Firma itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, dan ini merupakan persekutuan. Sekutu menjalankan perusahaan secara bersama-sama. Rugi atau laba perusahaan akan ditanggung atau bertanggung jawab. Para sekutu ini bertanggung jawab dan diperhitungkan menurut perbandingan modalnya. Perusahaan komanditer atau biasa disebut dengan CV. Tadi masih ada yang terpotong tadi masalah firma ini. Umpamanya seperti begini. Jika harta perusahaan tidak dapat menutupi kerugian atau untung perusahaan itu, maka harta sekutu tidak diinvestasikan ke dalam kerugian atau untung perusahaan itu. Mendirikan firma tadi itu harus dengan akta otentik dia. Seperti kalau yang perusahaan perseorangan kan tidak perlu akta otentik. Kalau firma ini perlu dia akta otentik. Akta tersebut didaftarkan pada panitera pengadilan negara setempat dengan diumumkan dalam bentuk berita negara. Itu kalau firma dia harus jelas legalitasnya ya terutama. Oke, kita masuk ke perseroan komanditer atau biasa disingkat dengan CV. Perseroan yang dimiliki lebih dari satu orang dan merupakan persekutuan. Ini hampir sama ya dengan tadi. Ada satu atau lebih sekutu bekerja
di mana sekutu pengusaha dan ada satu atau lebih sekutu yang diam atau sekutu komanditer. Jadi itu biasa dikenal dengan sekutu aktif dan sekutu pasif, tapi di dalam istilah akuntansinya disebut dengan sekutu pengusaha dan sekutu komanditer. Rugi atau laba perusahaan dibagi menurut perjanjian. Jadi ada kesepakatan. Jangan rugi langsung bilang, wah saya kan tidak bekerja, ini saja yang saya ambil. Oh, nggak boleh, harus berdasarkan perjanjian. Oke. Selanjutnya, jika harta perusahaan tidak dapat menutupi kerugian, ini lagi-lagi kita berbicara kerugian, atau untung perusahaan, maka harta sekutu pengusaha tidak diinvestasikan ke dalam kerugian atau utang. Sekutu komanditer bertanggung jawab terhadap rugi atau utang perusahaan hanya sebesar modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Mendirikan perseroan komanditer dapat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. Tapi bagusnya pakai akta otentik saja, jangan akta di bawah tangan, karena ini berbicara uang. Uang itu tidak ada tuannya. Yang selanjutnya, akta tersebut tidak harus didaftarkan pada panitera pengadilan negara setempat dan tidak harus diumumkan dalam berita negara. Cuma begini, kalau kita mendirikan perusahaan komanditer dan itu adalah di dalam itu adalah orang-orang yang kita kenal, sudah kenal lama lah, itu silakan saja, sah-sah saja. Tapi perlu kita pahami bahwa di setiap kita melakukan atau membentuk perusahaan dengan melibatkan orang lain, perlu ada yang namanya hitam di atas putih. Supaya kenapa? Jangan sampai terjadi masalah di belakang, persoalan tidak selesai. Karena ini kita berbicara uang, apalagi di sini ada dua anggota, yaitu anggota pasif dan anggota aktif. Perlu dipahami bahwa bukan anggota, sekutu ya. Kalau sekutu aktif itu bisa melakukan apa saja. Kalau sekutu pasif itu dia tidak tahu kegiatan operasi perusahaan itu apa yang dilakukan, tidak ditahu, karena memang hanya menyetor modal. Yang lebih tahu itu adalah sekutu aktif. Oke. Tapi ini tergantung dari nanti yang mau mendirikan perseroan komanditer atau CV. Oke. Tadi sudah di nomor 3. Sekarang di perseroan terbatas atau PT. Jadi kalau perseroan terbatas ini dia begini, modalnya terdiri dari beberapa saham yang dimiliki lebih dari satu orang, ya, karena dia ini kan menjual saham. Jadi siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa melakukan pembelian saham. Yang selanjutnya, pemilik perseroan ini terbatas adalah para pemegang saham. Jadi kalau Anda punya saham, saya punya perusahaan, saya punya saham PT Telkomsel, berarti Anda dikategorikan sebagai pemilik itu, walaupun hanya satu lembar ya, tapi Anda dikategorikan sebagai pemilik. Yang selanjutnya, para pemegang saham bertanggung jawab terhadap kerugian atau untung perusahaan hanya pada uang yang dibelikan saham. Jadi kalau Telkomsel itu rugi 3 miliar terus sahamnya kita hanya 20.000, ya kita hanya bertanggung jawab kepada 20.000 itu, bukan kita bertanggung jawab kepada yang 3 miliar itu. Oke. Besar laba yang diperoleh tadi sudah di perseroan terbatas ya. Besar laba yang diperoleh oleh perusahaan atau perseroan terbatas. Jenis saham yang dimiliki biasanya saham preferen atau saham biasa. Kalau berbicara tentang laba perseroan terbatas, banyak saham yang dimiliki. Jadi semakin banyak seorang memiliki saham, maka semakin banyak bagian laba yang diperoleh. Ini kaitannya dengan dividen. Kalau dia bagi, kalau dia tidak bagi, ya sudah, yang ada hanya keuntungan saja.
pendirian PT itu dia harus dengan akta otentik kalau PT yang memuat anggaran dasar perusahaan. Boleh melalui usahanya setelah akta disahkan oleh Menteri Kehakiman Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam berita negara serta beberapa surat kabar. Jadi ini lebih luas lagi. Jadi jangan dulu dimulai sebelum akta otentiknya itu disahkan. Maksudnya jangan dulu dimulai usahanya. Dan selanjutnya suara tertinggi dari PT adalah rapat umum para pemegang saham atau RUPS. Tetapi dalam operasi sehari-hari dipimpin oleh dewan direksi yang diawasi oleh dewan komisaris. Jadi di sini dewan direksi dan dewan komisaris ini menjadi pelaksana dari kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya koperasi. Koperasi ini adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama dan berusaha secara kekeluargaan dalam melakukan usahanya. Modalnya itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Biasa disebut dengan simpanan cadangan dan hibah. Kalau kita ini koperasi ini kebanyakan mati suri ya. Mati suri karena keadaan. Oke, yang selanjutnya perusahaan negara. Perusahaan negara yang dimiliki, yang dikelola oleh negara. Jadi seperti ini umpamanya BUMN ini, umpamanya seperti PLN, Perumtel, dan banyak lagi lah kalau BUMN tidak bisa di ini. Oke, itu tadi pendahuluan atau gambaran umum tentang akuntansi serta perusahaan-perusahaan yang terkait di dalamnya. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi ini silakan ditanyakan ya. Demikian apa yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.